kekuatan ada di sana ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Apakah membaca firman sudah menjadi habit untuk kita setiap hari? Buatlah habit setia baca firman Tuhan. Merciful, Dia memberikan yang kita butuhkan. Dan apapun yang kita minta, yang kita butuhkan, ingat waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, tapi waktu Tuhan tepat pada waktunya. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang fasik biasanya disandingkan di dalam Alkitab dengan lawan kata orang benar. Jika firman hari ini mengatakan bila orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, maka kita sudah bisa memahami orang fasik yang disebut di dalam nats ini adalah orang-orang yang melakukan dosa. Orang-orang yang disebut sebagai orang yang melakukan atau melanggar kehendak Tuhan. Jika orang fasik disandingkan dengan orang benar dan yang ditegur di dalam nats ini adalah orang fasik, maka kita akan merenungkan apakah kita juga adalah orang fasik yang harus mengalami pertobatan? Saudara-saudari, setiap manusia pasti tidak ada yang tidak melakukan dosa. Jika saat ini saya bertanya kepada siapapun yang mengikuti renungan ini, apakah ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang tidak pernah melakukan dosa? Pasti semua kita tidak akan ada yang berani mengangkat tangan. Semua kita akan terdiam dan mengakui bahwa kita adalah orang yang sudah melakukan dosa. Bahkan mungkin setiap hari atau setiap jam, hanya dengan penglihatan, pikiran, mulut, tangan kita bisa melakukan dosa. Oleh karena itu berarti kita juga adalah orang-orang fasik yang harus mengalami pertobatan. Kita juga adalah orang-orang yang setiap hari harus datang kepada Tuhan memohon pengampunan atas segala dosa kita. Kita juga adalah orang-orang yang harus datang kepada Tuhan memohon agar Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila setiap hari kita melakukan dosa dan kita tidak datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa, maka dampaknya sangatlah buruk. Karena dosa ini menjadi penghalang antara kita manusia dengan Allah dan pada akhirnya mengakibatkan kematian yang kekal. Bukan kematian secara badani. Kalau kematian secara jasmani atau badani kita semua mengalaminya. Tapi kematian yang kekal adalah saat penghakiman kelak. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, renungan hari ini mau mengajak kita supaya kita setiap hari datang kepada Tuhan. Tidak hanya satu kali satu minggu. Tidak hanya di dalam waktu-waktu tertentu datang kepada Tuhan dalam ibadah. Tapi setiap hari, bahkan jangan pernah
Di dalam tidur kita setiap malam, masuk ke dalam masa-masa istirahat kita tanpa terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa. Dosa apapun yang sudah kita lakukan. Bahkan ketika saat ini tidak sengaja kita melakukan pelanggaran, langsung berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akibat dari orang-orang berdosa yang tidak mengakui dosanya adalah mendapatkan kematian yang kekal. Hari ini kita diajak untuk mengalami pertobatan. Pertobatan itu adalah berubah dan berubah meninggalkannya, berusaha untuk meninggalkannya. Benar, setiap hari kita selalu gagal dan kadang-kala kesalahan itu terulang kembali. Tapi paling tidak harus ada usaha untuk mendatangkan kebiasaan yang baik. Menurut penelitian, jika ada kebiasaan buruk yang selalu kita lakukan, maka diperlukan 20-30 kali pengulangan untuk melakukan kebiasaan baik supaya kebiasaan buruk itu hilang. Jadi memang tidak mudah untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Habit yang buruk itu tidak mudah, harus berulang-ulang dilakukan untuk mendatangkan habit yang baru, kebiasaan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika hari ini kita merasa ada kebiasaan dosa yang selalu saja kita lakukan berulang-ulang, maka tinggalkanlah dan ulangilah perbuatan yang baik itu, bahkan kalaupun sulit terus continue dilakukan. Jangan pernah menyerah sampai kebiasaan baik, habit yang baik itu kita terima. Jika kita tekun dan juga mau mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka kita juga akan semakin dikuatkan untuk meninggalkan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi, mari kita menerima firman hari ini dengan sukacita. Setiap pelanggaran yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Yang sakit kiranya disembuhkan karena sudah mengakui juga dosanya. Yang juga di dalam hidupnya merasa merana, tidak ada damai sejahtera, mungkin ada dosa yang tidak kita akui kepada Tuhan. Mengakulah di hadapan Tuhan, alamilah pertobatan, hidup lebih baik di dalam Tuhan. Semoga firman hari ini memberkati kita semua dan Tuhan Yesus juga kiranya menyertai kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan harian hari ini saya mohon pamit dari kita semua, dari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari jemaat yang dikasihi, karena inilah renungan terakhir untuk saya boleh sampaikan di Gereja HKBP Keramat Jati. Sesuai dengan mutasi yang saya terima akan melanjutkan pelayanan ke HKBP Tebet. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, doa saya untuk siapapun yang mengikuti renungan harian dari gereja ini, kiranya diberkati oleh Tuhan, keluarga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, segala mimpi dan harapan yang belum terwujud, kiranya Tuhan berikan di waktu yang terbaik. Senantiasa Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan, firman yang meneguhkan hati kami dan mengajari kami untuk mengalami pertobatan dan senantiasa mengakui dosa di hadapan Tuhan setiap saat. Kiranya Tuhan mengingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami melakukan pelanggaran, Engkau ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, dan kami menyesalinya, dan kemudian kami tidak mengulanginya. Ajari kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami lebih baik, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Janganlah kami menjadi orang-orang fasik, tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami terima, dan kami berdoa untuk siapapun yang mendengarkan renungan hari ini, jika ada di antara mereka yang sedang bergumul, Tuhan berikan kekuatan, dan jika ada yang sedang dalam keadaan sakit terbaring lemah, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa tercurah bagi kami. Ampunilah dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom. Jadi kita di sini nggak perlu perkenalan diri terlebih dahulu, karena Inang juga udah pasti kenal sama kita semua yang ada di sini. Jadi di sini kami akan menyampaikan pesan-kesan selama Inang berpelayanan di HKBP Keramat Jati, terutama remaja HKBP Keramat Jati. Sebelum itu kita mau ngucapin banyak terima kasih sama Inang buat partisipasi, buat rangkulannya kepada remaja, terutama kalau misalnya Inang jadi
pendamping di event Satu Remaja. Inang tuh baik banget, Inang bisa ngasih ilmu-ilmunya, bisa ngasih arahan dengan baik buat kita semua. Dan juga terima kasih untuk pelayanan Inang selama di remaja, partisipasi Inang selama di remaja. Dan semoga di tempat baru Inang bertemu dengan jemaat-jemaat yang lebih baik daripada kami. Semoga juga di gereja yang baru Inang bisa bertemu dengan jemaat-jemaat yang bisa baik juga kepada Inang. Semoga Inang betah di sana dan jangan lupain remaja HKBP Kramat Jati. Dari ngapain sih begini? Aku tolong. Ngomong. Tiga. Dari kami para lelaki, kami tidak ingin memberikan. Dan dari kami tidak memberikan kesan dan pesan yang sangat banyak. Kami mengharapkan Inang Lilis yang terbaik. Wish you all the best. Dadah. See you, Inang. Dadah. Halo Inang, makasih buat semua dampingan, bimbingan, dan ide-ide kerennya di tiap acara remaja sampai semua acara remaja itu bisa selalu sukses. Makasih juga udah selalu sabar ngadepin anak-anak remaja yang tingkahnya macam-macam, dari yang tiada hari tanpa ngaret sampai yang selalu minta jajan. Sukses terus di gereja baru Inang, selamat melayani. Doa remaja selalu menyertai Inang Lilis. See you Inang. Nang, makasih banyak ya buat pelayanannya sama di HKBP Kramat Jati, especially buat yang di remaja. Dan sehat-sehat terus di gereja yang baru dan jangan lupa sama kita-kita. Inang udah nemenin kita selalu memberi arahan, bimbingan, nasihat. Semoga hidup Inang selalu diberi berkat oleh Tuhan. Amin. God bless. Shalom Inang, ini Mercy dan Catherine. Kita mengucapkan terima kasih atas waktu dan ajaran Inang selama Inang ada di HKBP Kramat Jati. Khotbah Inang selalu menarik dan seru. Jangan lupa anak-anak remaja ya Inang. See you on top Inang, God bless you. Shalom Inang, ini Joanna. Aku ngucapin terima kasih atas seluruh waktu, bimbingan, serta ajaran Inang selama di gereja kami. Semoga dimanapun Inang berada, Inang bisa menjadi berkat bagi semuanya. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya Inang. See you! Halo Inang, selamat sore Inang. Saya Ketlia dari pengurus remaja HKBP Kramat Jati dan ini adik saya. Halo Inang, nama saya Riko dari remaja HKBP Kramat Jati. Selamat tinggal Inang, semoga di tempat Inang bekerja, Inang sehat selalu, suami Inang sehat selalu, anak Inang sehat selalu, dan semuanya sehat selalu, dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. See you Inang. Dadah Inang. Shalom Inang, terima kasih Inang atas kebaikannya selama ini. Semoga sehat-sehat terus di tempat pelayanan yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Makasih ya Inang Lilis sudah membimbing remaja HKBP Kramat Jati. Selamat melayani di HKBP Tebet. Sehat selalu, see you. Inang Lilis, makasih Inang sudah mau membimbing dan menemani remaja HKBP Kramat Jati selama ini. Terima kasih atas bimbingan dan pendampingan Inang untuk remaja HKBP Kramat Jati. Dan selamat melayani ya Inang di HKBP Tebet. Ya ada pepatah mengatakan ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi see you ya Inang, sehat-sehat di sana Inang. Bye Inang. Halo Inang, makasih ya Nang atas pelayanannya untuk remaja dan selalu bareng sama kita di tiap acara remaja Nang. Semoga di gereja baru semangat terus ya Nang dan sukses selalu Nang. God bless you Nang. Dadah. Halo Inang Lilis, aku Erika dari kelas 7. Aku ingin berterima kasih banget kepada Inang karena Inang sudah menjadi pendeta di HKBP Kramat Jati. Semoga Inang selalu sukses ya di gereja yang baru dan juga jangan lupakan kami sebagai anak-anak remaja yang pernah dilayani oleh Inang Lilis ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah Inang. Dadah Inang, terima kasih atas pelayanan Inang selama ini. Semoga Inang bisa sehat-sehat selalu dan bisa diberkati di setiap pelayanannya. Halo Inang Lilis, makasih ya udah menemani anak Sidi setahun, ngajarin kami anak Sidi. Semoga Inang Lilis di sana betah. Kalau kata Dilan, rindu itu berat, biar Martin saja. Bye, sarangnya yuk, cuaks. Kak, minta kesan dan pesan untuk Inang Lilis dong. Makasih Nang Lilis buat semua pengajaran yang ada Inang Lilis kasih di remaja ini. Kita bakal kangen banget sih sama Inang Lilis. Sering-sering main kesini ya Inang. See you Inang. Ikat cepat, ikat kapal. Cakep.
Shalom Inang Lilis, terima kasih segala khotbah di ibadah remaja Keramat Jati. Semoga Inang Lilis sukses di gereja yang baru. Terima kasih juga Inang telah mendampingi remaja terus. Terima kasih Inang, Shalom. Shalom Inang Lilis, terima kasih atas segala khotbah yang telah Inang berikan selama kebaktian remaja KBP Keramat Jati. Terima kasih banyak Inang telah mendampingi remaja KBP Keramat Jati dari awal hingga saat ini. Sukses selalu Inang di tempat yang baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai Inang Lilis, terima kasih untuk khotbah-khotbah yang selalu Inang Lilis berikan di kebaktian remaja. Makasih ya Inang sudah selalu mendampingi remaja KBP Keramat Jati. Terima kasih, dadah. Sehat-sehat terus Inang, semoga sukses di gereja baru. Makasih Inang Lilis sudah khotbah di gereja KBP Keramat Jati. Lagi ngeliatin apaan Bang? Lagi ngeliatin pengumuman Lilis pergi. Hancur sudah. Bang, kata-kata buat Inang Lilis bang. Semoga Inang Lilis di tempat gak betah, balik ke Keramat Jati aja. Kasih ya bang. Ya. Bang, kata-kata buat Inang Lilis. Semoga Inang Lilis betah di sana. Kasih ya bang. Bang, kata-kata buat Inang Lilis bang. Inang Lilis jangan pergi. Kasih ya bang. Bang, kata-kata Inang Lilis bang. Terima kasih Inang udah ngajarin kita setahun. Semoga sana betah ya Inang. Bang, kata-kata buat Inang Lilis bang. Inang Lilis hati-hati di jalan, awas jatuh. Bang, kata-kata buat Inang Lilis bang. Inang Lilis nanti aku nyusul ya. Bang Gojek, kata-kata buat Inang Lilis. Bang, kata-kata buat Inang Lilis bang. Pokoknya makasih ya Inang buat semuanya. Aku punya pantun buat Inang. Jalan-jalan beli samyang. Cakep. Sama tinggal Inangku tersayang. Cakep. Halo Inang Lilis, terima kasih atas firman-firman dan pelayanan yang Inang Lilis telah berikan untuk HKBP Keramat Jati ini. Kiranya di HKBP yang baru Inang Lilis selalu dikaruniai Roh Kudus dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Dadah. Dadah Inang. Thank you. Lilis, aku Elsa dari kelas 7. Di sini aku mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Inang karena Inang udah mau menjadi pendeta terbaik untuk kita semua. Semangat terus Inang. Shalom Inang, terima kasih atas khotbahnya. Khotbahnya itu seru, terus mendalami banget Inang. Ya kami juga bakal kangen sih sama Inang. Dan semoga di tempat yang baru lebih nyaman ya Inang. Terima kasih, shalom. Makasih atas buat pelayanan di HKBP Keramat Jati Inang. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Felvini Rumarto Butar dari kelas 7. Ingin mengucapkan kata-kata perpisahan untuk Inang Pendeta Lilis. Terima kasih Inang telah mendampingi kami di gereja ini dan juga telah memberikan kami khotbah-khotbah yang baik di remaja, di ibadah remaja. Semoga Inang sukses terus di gereja barunya. Kami juga bakalan kangen banget pastinya sama Inang nanti Inang. Terima kasih Inang telah mendampingi kami terus di gereja. Untuk Inang Lilis, terima kasih udah melayani di HKBP Keramat Jati ini dari 2018 sampai 2023 ini. Semoga berkat Inang di tempat yang baru bisa mendapatkan berkat yang lebih banyak untuk Inang sendiri dan keluarga juga. Terima kasih Inang Lilis. God bless you. Shalom. Hai Inang Lilis, terima kasih untuk pelayanannya dan sudah menjadi teman bagi anak remaja. Selamat melayani dan good luck di gereja yang baru Inang Lilis. Bye.